Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Kali ini kita lanjutkan ya kuliah kita biofarmaseutik dengan topik obat-obat rektal ya bagian kedua. Mekanisme absorpsi obat melalui rektum ya. Obat diabsorpsi melalui sel-sel epitel rektal ya, meliputi dua cara transport ya, perpindahan obat dari luar ke dalam membran sel. Yang pertama itu melalui rute transselular ya, dan yang kedua adalah melalui rute paraselular. Mekanisme masuknya obat pada rute transselular itu bergantung kepada lipofilisitas obat ya. Sementara rute paraselular obat berdifusi melalui celah yang ada di antara sel-sel epitel. Ya, jadi kalau rute transselular itu makin lipofil obatnya itu makin mudah diserap ya. Sama seperti peristiwa difusi pasif. Ya. Sementara rute paraselular itu obat berpindah ke dalam sel melalui celah antara sel-sel epitel. Absorpsi obat di rektum ya, obat-obat yang dalam bentuk larutan dalam air dan dalam alkohol ya itu lebih cepat diserap ya. Ya karena apa? Karena dia sudah dalam bentuk larutan, artinya sudah dalam bentuk molekul. Ukurannya sudah sangat kecil dan dia dengan mudah dapat diserap di dinding rektum. Suspensi dan suppositoria memperlihatkan absorpsi yang lambat dan berkelanjutan. Ya. Untuk obat-obat yang bersifat alkali, ya, artinya bersifat basa lemah, ya, itu lebih cepat diserap dibandingkan dengan obat-obat yang bersifat asam atau asam lemah, ya. Ya, kenapa? Ya, ingat, lingkungan rektum adalah netral dan sedikit basah. Jadi, kalau dengan demikian, obat-obat yang bersifat basa akan lebih banyak dalam bentuk molekul. Ya, bersifat lipofil dan tentu saja dia akan lebih mudah diserap. Sedangkan kalau obat-obat asam di dalam suasana basah, dia akan membentuk garam ya, mudah terionisasi, susah dia melewati membran sel yang lipofil. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat di rektum ya, faktor fisiologis. Ya, kandungan kolon ya, obat akan lebih banyak diserap ya, peluangnya lebih banyak diserap ya apabila rektum dalam keadaan kosong ya. Sama seperti absorpsi obat melalui lambung dan usus. Dalam keadaan lambung kosong dan usus kosong itu obat lebih mudah diserap. Demikian juga dengan di kolon ya, di rektum. Kalau dalam keadaan kosong obat lebih mudah diserap ya, apalagi cairan rektum itu sedikit ya, 1-3 ml saja. Kemudian melalui rute sirkulasi. Jika obat diserap dari vena hemoroidal bagian bawah, ia akan langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Vena cava inferior ini vena yang sebelah bawah ya, di rektum, dan dia dibawa ke jantung sehingga tidak mengalami first pass metabolism. Ya. Kemudian cairan pH rektum, pH cairan rektum itu juga berpengaruh terhadap absorpsi obat. Obat-obat yang bersifat asam lemah dan basa lemah lebih mudah diserap ya dibandingkan dengan yang kuat keasaman dan atau kebasaannya ya. Ya. Obat-obat yang terionisasi lebih banyak ya tentu juga akan susah diserap.
ya. Faktor berikutnya fisikokimia, ya. Sifat-sifat fisikokimia obat. Koefisien partisi lemak air, ya, itu akan berpengaruh terhadap absorpsi obat. Ya, sama dengan di saluran cerna yang lain. Obat-obat larut air dan obat-obat yang tidak larut lemak di dalam bentuk garam itu lebih baik dibuat di dalam basis substansia berlemak. Ya. Kemudian derajat ionisasi. Ya, obat yang tidak terionisasi akan diserap dengan baik dan banyak. Ya, kenapa? Ya, karena sekali lagi dia dalam bentuk molekul. Obat dalam bentuk molekul bersifat lebih lipofil, suka lemak, sehingga mudah melintasi membran sel yang lipofil juga. Kemudian ukuran partikel, ya, sama dengan absorpsi obat di lambung dan di usus, ya. Makin kecil ukuran partikel, ya, tentu saja disolusi makin cepat dan dilanjutkan dengan peristiwa absorpsi obat yang lebih cepat. Nah, kenapa pula makin kecil ukuran partikel disolusi makin cepat? Ya, kalau makin kecil ukuran partikel, berarti luas permukaannya semakin besar dan lebih banyak kemungkinan molekul air menghantam partikel itu sehingga dia terdisolusi. Ya, dulu sudah kita bahas lebih detail. Silakan lihat PPT bahan kuliah kita sebelumnya. Kemudian faktor fisiologis, ya, kandungan kolon, ya. Obat akan lebih banyak diserap, ya, peluangnya untuk diserap lebih banyak bila rektum dalam keadaan kosong. Ya, sama juga dengan di lambung dan usus, ya. Dalam keadaan lambung kosong, obat lebih cepat dan lebih mudah diserap. Kemudian rute sirkulasi, ya. Jika obat diabsorpsi melalui vena hemoroidal bagian bawah, ya, dia akan langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Nah, vena cava inferior ini vena cava bagian bawah, ya. Dia dibawa ke jantung, darah dan obatnya, ya. Sehingga tidak mengalami first pass metabolism. Sebaliknya yang ke vena cava superior misalnya atau ke bagian atas, itu darah atau obatnya sangat banyak, nanti diangkut ke hati dulu sehingga obat mengalami first pass metabolism. Kemudian cairan pH cairan rektal, ya, itu berpengaruh terhadap absorpsi obat di rektal. Obat-obat asam lemah dan basa lemah lebih mudah diserap dibandingkan obat yang bersifat basa yang kuat, asam yang kuat, karena dia akan lebih banyak terionisasi. Sekali lagi saya ingatkan, untuk perbandingan obat dalam bentuk molekul dan bentuk ion ini bisa kita hitung dengan persamaan apa? Ya, persamaan Henderson-Hasselbalch. Kemudian faktor yang mempengaruhi absorpsi obat di rektum berikutnya adalah faktor fisikokimia obat. Faktor fisikokimia obat. Koefisien partisi lemak air, ya, untuk obat-obat yang larut air atau obat-obat yang tidak larut lemak dalam bentuk garam, itu lebih bagus dibuat di dalam basis substansia yang berlemak. Ya. Kemudian derajat ionisasi. Obat yang tidak terionisasi akan diserap dengan baik, ya, dengan cepat, ya, dengan jumlah banyak, ya. Kenapa? Ya, karena obat yang tidak terionisasi akan dalam bentuk lemak, dia lebih lipofil, lebih mudah larut lemak, dan lebih mudah nantinya menembus membran sel kita yang bersifat lipofil pula. Kemudian ukuran partikel. Makin kecil ukuran partikel, ya, makin cepat
proses disolusi dan dilanjutkan dengan makin cepat proses absorpsi. Nah, kenapa pula obat yang ukuran partikelnya kecil disolusinya lebih cepat? Ya, karena makin diperkecil ukuran partikel, ya ingat ya, tentu saja dalam jumlah yang sama ya, dalam bobot yang sama, maka luas permukaannya akan bertambah besar. Dengan demikian, peluang untuk molekul air menabrak partikel lebih banyak, sehingga obat lebih mudah terdisolusi. Ya, sekali lagi, yang lebih jelasnya juga sudah kita jelaskan pada kuliah sebelumnya. Silakan Anda rujuk kembali. Bagaimana kita bisa meningkatkan absorpsi obat melalui rektal? Ya, salah satu upayanya adalah dengan peningkat absorpsi. Ya, peningkat absorpsi. Apa itu ya? Bisa kita lakukan dengan modifikasi kimia. Ya, misalnya dengan asilasi insulin. Ya, asilasi insulin. Maka absorpsi insulin akan meningkat. Ya. Kemudian peningkatan pH. Ya. Absorpsi asam amino di dalam larutan air dan etil asetoasetat meningkat atau ditingkatkan oleh turunan-turunan enamin. Ya. Kemudian salisilat-salisilat dan derivatnya itu meningkatkan absorpsi rektal, antibiotik hidrofilik dan polipeptida. Jadi untuk hidrofilik antibiotik yang hidrofilik ya, dan polipeptida yang sifatnya juga jelas hidrofilik ya, karena berasal dari banyak asam amino, itu meningkat absorpsi rektalnya yang dibantu oleh salisilat-salisilat atau turunannya. Kemudian untuk meningkatkan absorpsi rektal berikutnya adalah dengan menambahkan absorption enhancer, ya, artinya zat yang dapat meningkatkan absorpsi. Misalnya asam lemak, ya. Asam-asam lemak dengan panjang rantai yang menengah itu merupakan ajupan untuk meningkatkan absorpsi ya bagi antibiotika ampicillin dan antibiotika hidrofilik lainnya. Ya. Kemudian agen pengompleks kelat yang kuat ya, agen pengompleks yang kuat misalnya EDTA, etilen diamin tetraasetat, meningkatkan pengangkutan absorpsi antipirin yang berat molecular weight-nya kecil dan phenolret yang berat molecular weight-nya besar. Ya. Kemudian inhibitor protease, ya, inhibitor enzim protease juga bisa meningkatkan absorpsi, ya. Obat-obat seperti aprotinin, tripsin, basitrasin, furomisin, bestatin, dan garam-garam empedu. Apa saja bentuk sediaan yang digunakan melalui rektal ini? Yang pertama, ya tentu yang berbentuk padat ya. Yang pertama padat ya, yang kita sebut suppositoria. Kemudian ada yang dibuat dalam bentuk semi-solid ya, berupa krim, gel atau ointment ya. Nah, saja untuk memasukkan ini kita memerlukan alat ya. Kemudian yang berbentuk cair, yang berbentuk larutan dan bentuk suspensi. Dan juga obat dalam bentuk aerosol juga bisa dibedakan melalui rektal. Ya. Pemberian obat melalui rektal ini banyak digunakan untuk aplikasi topikal ya, setempat ya, lokal, untuk mengobati keadaan-keadaan lokal di rektum, misalnya pruritus anorektal, peradangan, dan rasa sakit serta rasa tidak nyaman yang disebabkan oleh hemoroid. Ya. Kemudian obat-obat
seperti untuk astringent ya, astringent, misalnya zinc oxide. Kemudian untuk pengobatan anestesi lokal, misalnya pramoxin HCl. Kemudian untuk protektan dan lubrikan seperti lemak coklat dan lanolin. Serta untuk antipruritis dan antiinflamatori, ya misalnya hidrokortison. Rectal Drug Delivery System atau RDDS. Rectal Drug Delivery System. Itu sistem pelepasan obat, delivery obat yang berupa mukoadhesif, ya. Obat-obat yang berupa mukoadhesif ini ya antara lain berupa ya pelengketan, menempelkan obat ya dengan suatu keril yang sesuai, ditempelkan ke membran mukosa. Pemakaian obat melalui rektal itu jarang yang merupakan cara pemakaian yang utama ya atau first choice using. Ya. Dia bermanfaat ya sebagai alternatif untuk kalau pemberian oral dan penggunaan invasif yang tidak memungkinkan ya. Jadi kalau itu diberikan sediaan rektal. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Pelepasan obat melalui rektal itu menjadi sangat penting ya seperti saya katakan tadi ya. Bila obat-obat yang diberikan melalui oral tidak memungkinkan. Ya. Apa yang tidak memungkinkan itu? Ya, misalnya pasien-pasien yang susah untuk menelan, pasien-pasien yang mabuk, muntah, ya, dan juga pasien yang kejang misalnya, susah diberikan melalui oral, nah diberikan dalam bentuk rektal. Kemudian yang berikutnya sangat penting sistem delivery obat melalui rektal ini bila akses untuk pemberian obat melalui intravena tidak memungkinkan. Ya, kenapa? Ya, misalnya untuk pasien-pasien yang mengalami diare dan muntah ya, sudah banyak cairan tubuh keluar, pembuluh darahnya tidak nampak lagi. Tidak bisa dicari lagi untuk disuntik intravena memasukkan infus misalnya. Ya, nampak. Nah, karena itu salah satu cara pemberian obatnya adalah dengan melalui ya rektal. Untuk pemberian yang jangka lama, ya pemberian melalui rektal ini digunakan ya hanya untuk obat-obat anestesi lokal ya, untuk anti hemoroid, kemudian infeksi jamur, antibakteri dan laksatif pencahar. Basis yang digunakan untuk krim dan ointment yang diberikan melalui anus ya meliputi kombinasi antara PEG polyethylene glycol 300 dan 3350 ya. Nah, campurannya itu nanti akan memberikan matrik suppostoria yang sesuai. Kemudian juga berupa emulsi krim ya yang menggunakan lilin ya, setil alkohol dan setil ester. Juga bisa menggunakan white petroleum dan mineral oil. Mineral oil ini parafin liquidum ya. Jadi untuk obat-obat yang diberikan melalui rektal berupa krim dan ointment, inilah basisnya yang sesuai. Kemudian di dalam formulasinya kita juga gunakan pengawet ya, preservatif seperti metil paraben, propil paraben, benzil alkohol, dan butylated hydrocortisone
all BHA. Ya, itu juga digunakan sebagai preservatif atau pengawet. Di bawahnya ada ilustrasi ya, obat-obat rektal yang berupa krim dan ointment dengan aplikator. Nampak itu aplikatornya itu ya, bisa disambungkan dengan cup obatnya. Nah, kemudian ditekan dan disedot krimnya atau ointmentnya. Ya, ingat, setelah disedot, setelah keluar sesuai dengan takaran. Nah, itu ditahan ya, jangan sampai terpencet pula keluar, terbuang obatnya. Kemudian masukkan ke dalam anus, kemudian didorong inserternya pelan-pelan. Nah, obatnya akan masuk ke dalam anus, ya, ke dalam rongga anus. Nah, jangan langsung dikeluarkan, ditahan sebentar, dan itu tetap ditekan sambil ditarik, ya, sehingga obatnya sudah masuk ke dalam yang cukup dalam dan tidak keluar lagi. Ya, jangan sampai obatnya keluar lagi atau justru fesesnya masuk pula ke dalam inserternya itu, ya, tentu obatnya akan tercemar. Jadi memang perlu hati-hati dan perlu Anda latih bagaimana cara pemberian krim atau ointment yang melalui rektal dengan menggunakan aplikator. Krim dan gel serta ointment untuk rektal, ya, itu dimasukkan ke dalam kemasan yang berupa plastik yang ujungnya ada lubangnya, ya, agar obat-obat bisa dimasukkan ke dalam anus. Suppositoria rektal adalah sediaan solid yang berbentuk sediaan padat ya, yang berbentuk torpedo dan dibuat ya dengan menggunakan basis berlemak ya yang mempunyai titik lebur yang rendah, kemudian basis larut air atau basis yang bercampur dengan air yang bobotnya bervariasi antara 1 gram dan 2,5 gram ya. Yang kecil 1 gram umumnya biasa untuk bayi dan anak dan 2,5 gram untuk dewasa. Komposisi basis suppositoria memiliki peranan penting ya, baik di dalam kecepatan maupun di dalam jumlah obat yang dilepaskan di dalam rektum. Obat-obat lipofilik biasanya dibuat di dalam basis air yang larut air ya, basis yang larut air. Sementara obat-obat hidrofilik diformulasi di dalam basis yang berlemak. Jadi ingat ya, terbalik ya. Obat-obat yang lipofilik di dalam basis yang larut air atau bercampur dengan air, sementara obat-obat yang hidrofilik diformulasi di dalam basis suppositoria yang berlemak. Ya, kenapa? Ya, karena supaya obatnya mudah dilepaskan dari suppositorianya dan kemudian setelah sampai di luar di rongga rektum, dia akan larut, terdisolusi, kemudian baru diserap. Untuk obat-obat suppositoria yang dibuat menggunakan basis berlemak, dia harus meleleh pada suhu tubuh ya, yang mendekati suhu tubuh yaitu 37 derajat Celcius. Nah, bagaimana kita membuatnya? Ya, kita bisa mencampurkan basis berlemak dengan komposisi yang sesuai sehingga kita dapatkan suhu leburnya atau melting point-nya itu 37 derajat Celcius. Ya. Nah, kita bisa mencampurkan misalnya sera flava ya, berupa padatan dicampur dengan olive kokos misalnya berupa cairan, dalam perbandingan tertentu dia akan meleleh pada suhu tubuh. Nah, perbandingan itulah yang kita gunakan. Idealnya ya, hasil lelehan suppositoria di dalam rektum itu dia akan mengalir membentuk lapisan yang tipis ya, menutupi atau meliputi jaringan rektal sehingga dia akan lebih cepat obatnya terdisolusi ya. Nah, sehingga bisa meminimalisasi waktu tunggu atau lag time ya, karena
pelepasan obat yang lambat dari bentuk sediaan. Suppostoria yang ideal itu basisnya harus non-toksik ya. Jadi basis suppostoria yang ideal itu adalah tidak beracun, tidak mengiritasi, inert ya, netral, tidak akan mempengaruhi obat dan khasiat obat, kemudian dapat bercampur dengan obat, bahan obat maksudnya ya, kemudian mudah dicetak atau dibentuk ya, mudah dicetak seperti kita mencetak tablet atau mudah dibentuk. Suppositoria rektal ini yang idealnya itu juga harus terlarut atau terdesintegrasi ya dengan adanya sekresi mukus, atau bisa juga karena dia meleleh atau melebur pada suhu tubuh untuk memungkinkan pelepasan obat-obat ke dalam cairan rektum. Ada beberapa tipe basis suppostoria ya. Yang pertama basis berlemak ya, atau oily basis or oleaginous basis. Itu basis berlemak ya. Contohnya misalnya ya lemak coklat ya. Oleum kakao yang berupa padat itu. Kemudian basis-basis yang hidrofilik ya, itu basis yang larut atau basis yang bisa bercampur dengan air. Kemudian yang berupa emulsi atau basis yang berupa sintetik. Ya, untuk lebih rincinya mengenai basis suppostoria ini bisa kita pelajari pada mata kuliah lainnya, yaitu teknologi farmasi sediaan padat. Maaf, untuk ini kita hanya menjelaskan sepintas saja. Suppostoria rektal ini terutama ya sesuai untuk memberikan efek lokal, tetapi juga dapat digunakan untuk efek sistemik atau juga untuk memberikan efek mekanik agar bagian rektal itu bisa dikosongkan ya dari feses. Suppostoria juga bisa dibuat dalam bentuk formulasi lepas lambat untuk pengobatan penyakit-penyakit yang kronik seperti hipertensi esensial, asma, diabetes, AIDS, anemia, dan lain-lain. Sorry ya, maaf ya. Untuk membuat formulasi suppostoria yang lepas lambat itu, kita bisa menggunakan HPMC, hidroksi propil metil selulosa, dan gliseril behnat. Keduanya berupa polimer ya, dalam konsentrasi tinggi untuk membuat formula suppostoria lepas lambat. Adapun beberapa pembuatan suppostoria adalah hand rolling dengan pencetakan lelehan ya, dituang dulu kemudian dicetak. Kemudian pencetakan seperti pembuatan tablet ya, hanya saja bedanya ada sedikit karena ini untuk suppostoria. Kemudian juga bisa menggunakan mesin otomatis. Hand rolling ya, ini merupakan cara pembuatan suppostoria yang sangat tua ya dan paling sederhana. Suppostoria dibuat dengan menggunakan tangan saja ya, dan dibuat kalau kita membutuhkan suppostoria dalam jumlah kecil.
Dan adalah sangat penting dalam pembuatan ini untuk menghindari pemanasan lemak coklatnya. Ya, ingat ya, lemak coklat ini kalau sempat panas ya, dia akan berubah sifatnya. Ini di bawah ini, di gambar ini dapat kita lihat pembuatan supostria dengan hand rolling ini. Jadi setelah dicampur bahan basis supostria dengan bahan aktif, kemudian dikepal ya untuk bulatan, dan kemudian ini digulung di atas papan pil misalnya yang datar dan licin dan keras ya, dibentuk seperti silinder yang seragam ya, kemudian dipotong sesuai dengan panjang atau bobot yang kita inginkan. Nah, ini kemudian dibentuk lagi ya dengan tangan yang mungkin dalam pengerjaannya ini dibantu dengan kertas perkamen. Ya, kemudian basis ini diaduk ya, dicampur ya, kneading dengan bahan aktif ya, menggunakan lumpang dan stamper sampai massa plastis terbentuk. Massa ini seperti yang saya katakan tadi, kita bentuk menjadi suatu bola ya, di dalam genggaman tangan. Kemudian digulung menjadi silinder yang uniform, yang seragam ya, seperti pipa kecil, dengan spatula yang cukup besarnya ya, dan digulung di atas papan pil yang datar ya. Kemudian silinder itu dipotong menjadi beberapa jumlah sesuai dengan yang kita hitung ya, panjangnya, bobotnya. Kemudian digulung lagi dan salah satu ujungnya dibuat menjadi seperti peluru ya, itu agak lancip. Dengan pencetakan ya, metode ini dapat memberikan supostria yang seragam ya dan elegan ya, bagus dalam penampilannya, mulai dari pencampuran massa dalam keadaan dingin ya, basis supostria, dan obat. Jadi basis supostria sudah kita campurkan dan sudah dalam bentuk lelehan ya, dimasukkan ke dalam tempatnya, massanya. Dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini sebelah kiri ya, itu ada kotak yang besar di tengah, itu adalah massa supostria yang sudah kita siapkan ya, berisi basis dengan bahan aktif obat. Kemudian ada piston di bawahnya, P itu piston ya, untuk mendorong ke atas sehingga masuk ke dalam cetakan supostria yang ada di atas itu ya, yang dalam keadaan kosong ya, diisi dengan massa supostria yang sudah kita buat. Nah, ini dalam keadaan dingin di atasnya itu nanti ya, setelah masuk kemudian didinginkan, kemudian dikeluarkan ya. Kemudian yang dua masuk lagi ke dalam cetakannya, kemudian didinginkan dan keluarkan. Begitulah seterusnya sehingga didapatkan supostria yang cukup bagus ya, yang cukup sederhana. Metode ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya pengendapan ya, bahan-bahan atau padat yang tidak larut di dalam basis supostria. Metode ini memerlukan penentuan kapasitas cetakannya ya, sebelum digunakan untuk obat, melalui pencetakan sejumlah kecil basis saja ya ke dalam dice-nya itu, ke dalam ruang cetakannya itu. Kemudian supostria yang sudah jadi itu ditimbang. Nah, kemudian itu hanya basis ya. Kalau kita tambahkan dengan bahan aktif, tentu sejumlah basis supostria digantikan oleh sejumlah basis supostria digantikan oleh bahan aktif obat.
Nah, perlu kita ingat bahwasanya bahan aktif dengan basis ini BJ-nya tidak sama ya. Tentu saja volumenya juga tidak sama. Nah, untuk agar supaya supposteria itu bobotnya tepat dan jumlah bahan karetnya tetap, ya, maka faktor BJ tadi dari bahan aktif ini perlu kita perhitungkan. Ya, artinya bagaimana jumlah bahan aktif ini bisa menggantikan volume supposteria, menggantikan basis supposteria yang kita buat. Bagaimana perhitungannya, bagaimana pembuatannya lebih lanjut, lebih detail, dapat kita ikuti di mata kuliah yang lain, yaitu teknologi farmasi sediaan padat. Ya, ingat ya, kalau biofarmaseutik itu kita lebih fokus kepada bagaimana supaya obatnya dilepaskan, terdisolusi, dan diserap. Ya, itu fokusnya. Kemudian dengan peleburan. Ya, pertama basis supposteria dilebur, kemudian diemulsikan atau disuspensikan dengan obat ya di dalam basis yang sudah meleleh. Campuran kemudian campuran ini dalam keadaan panas ya, kemudian dituang ke dalam cetakan logam yang sudah didinginkan sebelumnya. Ya. Nah, cetakan ini biasanya dilapisi dengan krom atau nikel. Bila supposteria sudah dingin ya, tentu dia akan membeku. Nah, supposteria yang sudah jadi dapat dikeluarkan dari dalam cetakan. Ya, tapi ingat ya, dengan cara ini ya kita harus melapisi cetakannya dengan sesuatu cairan sehingga supposterianya tidak lengket ke cetakan sehingga mudah dikeluarkan. Nah, untuk basis berlemak ya cairannya digunakan adalah yang hidrofil, yang air ya. Sedangkan basis yang larut air atau bercampur dengan air kita gunakan ya pelarut organik yang tidak bercampur dengan air. Ya, misalnya parafin liquidum. Jadi dibilas cetakan dengan parafin liquidum, kemudian supposteria dengan basis larut air atau dapat bercampur dengan air ini mudah dikeluarkan. Sedangkan untuk supposteria yang kita buat dengan lemak coklat, ingat ya tadi dia bersifat lipofil, kita gunakan air gliserin misalnya, sehingga supposteria itu mudah dikeluarkan. Bila obatnya sudah dicampur, kemudian dilebur, kemudian dituang ke dalam lubang cetakan supposteria, nah dia akan mengisi suatu volume ya, yaitu volume dari lubang mol itu ya. Karena komponennya dihitung berdasarkan berat, maka dan padahal kita dalam formulanya itu dengan memanfaatkan volume cetakan, maka density atau BJ harus dihitung dan dibuat kalibrasi cetakan yang dibutuhkan agar dapat memberikan dosis yang sesuai seperti yang saya telah jelaskan tadi, bahwasanya volume bahan khasiat itu tidak sama volumenya dengan bahan aktif ya pada bobot yang sama. Jadi perhitungkan ini supaya dia tepat nantinya. Nah, bagaimana menghitung faktor ini, faktor penggantian ini, ya kita pelajari juga di teknologi sediaan padat. Untuk metode peleburan ini dapat diterapkan pada hampir semua supposteria dan kebanyakan bisa diimplementasikan pada berbagai tipe supposteria. Ya, peleburan
basis suppostoria ini meliputi yang pertama dia melelehkan basis suppostoria, kemudian mengemulsikan atau mensuspensikan obat di dalam basis yang sudah meleleh. Kemudian campuran ini dikeluarkan ya dari tempat yang kita panaskan dan kemudian dituang ke dalam cetakan metal yang sudah diinginkan ya. Ingat ya, kita ulang ya. Cetakan ini biasanya berlapis krom atau nikel. Dan setelah campurannya masanya membeku, dingin ya, suppostoria bisa dikeluarkan dengan mudah dari cetakan. Nah, setelah itu dicampur, melebuh dan dituangkan ke dalam cetakan suppostoria, dia akan mengisi volume cetakan, yaitu volume ruang cetakan. Karena komponen dihitung berdasarkan berat, tetapi dibuat dengan menggunakan volume ruang cetakan, maka perhitungan BJ dan kalibrasi mol diperlukan untuk mendapatkan dosis yang tepat. Metode peleburan dapat digunakan untuk semua tipe suppostoria ya. Metode peleburan ini umumnya dapat diimplementasikan pada hampir semua tipe suppostoria. Kemudian dengan menggunakan mesin otomatik ya, dengan pencetakan yang otomatis, ada dua macam ya, rotary machine yang berputar ya, kemudian linear machine. Ya, dengan mesin otomatik ini suppostoria kita bisa buat dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat ya. Ya, sekali lagi untuk ini lebih detail kita pelajari di teknologi sediaan padat. Inilah tipe suppostoria ya. Bisa sudah lihat berbentuk peluru torpedo ya. Kemudian ada juga suppostoria namanya yang diberikan melalui vagina ya. Vaginal suppostoria atau vaginal tablet. Dan tentu saja formulanya harus disesuaikan dengan fisiologi dan anatomi vagina ya. Jadi untuk vagina lebih cocok yang seperti telurnya ya. Dia juga bisa meleleh di dalam liang vagina ya. Dan tentu saja dalam penggunaannya juga bisa menggunakan inserter ya. Kemudian bisa juga sediaan yang untuk rektal ini berupa cairan. Ya, misalnya larutan atau suspensi atau cairan enema yang untuk dipertahankan di dalam rektum. Ya, itu merupakan sediaan obat untuk rektal yang penggunaannya sangat terbatas ya. Kenapa? Karena ya umumnya kurang menyenangkan bagi pasien pada waktu menggunakan dan tentu saja penerimaan patient compliance itu akan menjadi jelek. Dalam berbagai kasus, formulasi ini juga digunakan untuk pemakaian media kontras ya dan agent imaging ya untuk bagian bawah gastrointestinal untuk tujuan diagnosa penyakit yang melalui ronsen ya. Dia meliputi injeksi suatu cairan ya yang biasanya berupa laxatif dengan syringe atau alat jarum suntik yang sesuai ke dalam rektum. Obat yang dimasukkan ke dalam basis seperti lemak coklat yang memang meleleh pada suhu tubuh atau ke dalam suatu basis yang gelatin gliserin atau PEG polyethylene glycol yang dilarutkan perlahan-lahan di dalam sekresi mukus. Kemudian ada enema retention yaitu supaya dipertahankan ada di dalam rektum untuk obat-obat yang
tujuan efek lokal ya, misalnya hidrokortison, atau juga untuk efek sistemik, misalnya aminofilin, yang juga dapat digunakan dalam bentuk cairan rektal. Kemudian aerosol. Aerosol juga dapat diberikan dalam bentuk sediaan rektal ya. Ya. Ini dalam penggunaannya ya dengan menggunakan aplikator ya untuk membantu penggunaan, cara pemakaiannya. Aplikator ini ya seperti yang saya sudah gambarkan juga tadi bisa disambungkan dengan kontainer aerosolnya ya. Ya sama seperti tadi ya yang berupa ointment, krim, gel, ada kontainernya. Yang aerosol ada pula kontainernya yang kontainer yang sesuai dengan bentuk aerosol ya tentu ya. Kemudian aplikator dihubungkan dengan kontainer ini dan diisi dengan produk aerosol itu dengan dosis yang sudah diukur. Pada alatnya juga tersedia dosis aerosol yang akan kita ukur. Ada alat ukurnya untuk dosis yang akan kita berikan. Kemudian inserter dimasukkan ke dalam anus. Kemudian pelungarnya didorong untuk mengeluarkan obatnya masuk ke dalam rektum. Nah, hati-hati dalam penggunaannya ya. Sekali lagi bisa saja nanti obatnya keluar kalau tidak tepat cara penggunaannya. Atau juga bisa malah feses masuk ke dalam kontainer obatnya. Jadi hati-hati ya. Beberapa sediaan aerosol yang beredar itu misalnya adalah Fructofam C pramoxin atau Cortifong yang berisi hidrokortison, ya suatu kortikosteroid hormon. Sediaan obat untuk rektum ini juga bisa dalam bentuk semisolid ya, misalnya seperti gel, foams atau ointment untuk penggunaan melalui rektal. Dia mempunyai keuntungan dibandingkan formulasi cairan ya, karena retensi sediaan obat di dalam rektal itu mengurangi masalah penerimaan pasien atau patient compliance ya. Pelepasan obat dan aksi farmakologi itu biasanya lebih cepat pada pemberian formulasi semisolid dibandingkan dengan suppositoria. Ya, karena tidak perlu lag time ya, waktu tunggu ya untuk melting atau melebur dan terdisolusi. Jadi maksudnya begini, kalau untuk yang semisolid itu tidak perlu lagi dia ditunggu untuk melebur ya, karena dia sudah bentuk semisolid. Sedangkan kalau dalam bentuk suppositoria padat ya dia memerlukan lag time ya, karena perlu untuk mulai melebur, kemudian pelepasan obatnya, dan kemudian disolusi, baru obatnya diabsorpsi. Jadi panjang sebelum obat masuk ke dalam darah, panjang perjalanan yang ditempuh oleh obatnya. Kemudian beberapa sediaan semisolid yang beredar di pasaran ya, misalnya diastat gel berisi diazepam, itu yang sering ya. Kemudian berisi hidrokortison, kemudian anusol ointment untuk rektal. Beberapa evaluasi suppositoria. Jadi suppositoria yang sudah kita buat harus dievaluasi ya. Kita jelaskan secara ringkas saja ya. Untuk lebih detailnya itu di dalam teknologi sediaan padat. Yang pertama, keseragaman bobot ya. Ya, jelas. Dengan menimbang beberapa suppositoria misalnya, kemudian dihitung rata-ratanya, kemudian dilihat persahabatan farmakope, berapa persentase penyimpangan bobot ini yang bisa diizinkan. Kemudian tes appearance ini penampilannya ya, bagaimana bentuknya, bagus atau tidak. Kemudian ukurannya sesuai atau tidak. Kemudian uji waktu hancur ya, menggunakan alat waktu hancur seperti pada tablet ya, cuman caranya agak berbeda sedikit. Kemudian
uji kekuatan fisik ya, karena jangan sampai superstructure yang kita buat itu mudah patah, mudah hancur, mudah rusak ya. Tentu dibuat yang sebaik mungkin, kuat ya, tetapi tetap meleleh atau hancur atau larut di dalam rektum. Kemudian kecepatan atau disolusi obatnya ya, kemudian uji titik lelehnya, uji waktu dia mulai melunak, dan uji keseragaman kandungan obatnya. Dari uraian tadi bisa kita berikan beberapa kesimpulan ya. Walaupun pemberian oral itu sangat menyenangkan dan menjadi pilihan utama dalam pemberian obat, namun karena berbagai masalah yang sudah diskusikan ya, di mana tidak mungkin memberikan obat, tidak mungkin memberikan obat untuk dalam perspektif klinikal dan farmaseutikal ya. Jadi maksudnya obat-obat pemberian rektal ini memang kurang nyaman dibandingkan dengan oral ya. Namun pemberian ini karena akan memberikan masalah baik dari sisi klinikal maupun dari segi farmaseutikal. Penggunaan rektal ya, ini betul-betul akan memberikan masalah delivery obat ya, untuk obat di mana obat-obatnya sangat menyebabkan iritasi terhadap usus ya, atau karena memang phase pass metabolism yang ekstensif ya, yang banyak ya. Rectal drug delivery system ya pada pasien ya, ini kurang invasif dan obat dapat diberikan pada pasien-pasien yang tidak sadarkan diri dan juga pada pasien-pasien bayi dan anak. Ya. Pemberian rektal dapat merupakan pemberian alternatif yang praktis ya, dan dapat diberikan untuk pemberian obat baik untuk efek lokal maupun untuk efek sistemik. Jadi pemberian rektal ini bisa juga untuk sistemik ya, di samping untuk pemberian obat dengan tujuan lokal. Pemberian obat melalui rektal ini dengan keuntungan ya, jika peningkatan absorpsi obat yang dilakukan dengan peningkat ya, enhancer, peningkat absorpsi obat, dan ini sangat bermanfaat pada formulasi lepas lambat untuk pengobatan yang jangka lama pada penyakit-penyakit yang kronik ya, dan merupakan pionir di dalam formulasi berbagai senyawa-senyawa obat ya. Jadi pemberian rektal ini memang sangat bermanfaat ya, dan dia juga dapat kita tingkatkan absorpsinya, dan juga sangat penting, sangat bermanfaat untuk formulasi obat lepas lambat yang untuk pengobatan jangka lama. Ya, demikianlah kuliah kita biofarmaseutik ya pada bagian kedua ini. Selamat belajar dan semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.